Sejarah Kerajaan Banjar di akhir abad ke-15 Kalimantan Selatan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Sukarama. Raja keempat Kerajaan Daha, kala itu terjadi perebutan tahta negara Daha antara dua orang anak Raja Sukarama, yakni Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Akan tetapi, Raja Sukarama berwasiat agar penerusnya ialah cucunya Raden Samudra, anak dari putrinya, Putri Galuh Intansari. Ayah dari Raden Samudra adalah Raden Mantrijaya, putra dari Raden Begawan, saudara Maharaja Sukarama. Wasiat Raja Sukarama membuat nyawa Raden Samudra terancam. Pasalnya, Pangeran Tumenggung sudah sangat berambisi untuk menjadi penguasa Daha. Sadar bahwa keselamatannya terancam, Raden Samudra kemudian memilih untuk meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat, Kuin Belandian, dan Banjar. Saat Raden Samudra beranjak dewasa, dia bertemu dengan Patih Masih, seorang penguasa bandar yang sudah memeluk ajaran agama Islam. Selanjutnya, Patih Masih berunding dengan Patih Balit, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Hasil dari perundingan itu adalah adanya kesepakatan untuk mengangkat Raden Samudra menjadi Raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Pengangkatan ini menjadi titik balik perjuangan Raden Samudra. Dia sukses membangun kekuatan politik baru sebagai tandingan untuk mendapatkan haknya sebagai raja di negara Daha. Di sisi lain, Pangeran Tumenggung yang mendengar kabar ada kerajaan baru di Banjarmasin marah besar dan tak mau tinggal diam. Dia pun menyiapkan armada perang dan mengirimnya ke Sungai Barito dan ujung Pulau Lalak untuk menyerang Raden Samudra. Untuk menghadapi serangan tersebut, Raden Samudra meminta saran dari Patih Masih mengingat armada kerajaan Banjar masih belum mampu melawan pasukan Pangeran Tumenggung. Sang Patih kemudian menyarankan kepada Raden Samudra untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak bersedia membantu kerajaan Banjar asalkan raja beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Raden Samudra pun menyanggupi syarat tersebut dan kerajaan Demak mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata serta penghulu bernama Khatib Dayaan untuk mengislamkan masyarakat Banjar. Dengan bantuan tersebut, pasukan Pangeran Tumenggung dapat dikalahkan dan kerajaan Daha jatuh ke tangan Raden Samudra. Sejak saat itu, Kesultanan Banjar berdiri dan daerah-daerah lain mulai tunduk, sementara Raden Samudra diberi gelar Sultan Suryansyah. Masa jaya kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yakni di masa pemerintahan Sultan Mutasin Billah 1595 sampai 1620. Kala itu Banjarmasin yang merupakan ibu kota Kesultanan Banjar berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Mengingat wilayah tersebut letaknya sangat strategis serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kondisi ini membuat para saudagar dari berbagai daerah datang ke Banjarmasin untuk mencari barang dagangan mulai dari lada hitam, rotan, damar, emas, intan, madu hingga kulit binatang. Lada hitam sendiri menjadi komoditas yang memiliki nilai tinggi di pasaran internasional. Tak ayal, nama Banjarmasin pun mulai masyhur. Belanda pun mengirimkan ekspedisi untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar pada 1603 Masehi. Hanya saja, kesan buruk yang diterima pedagang Banjar membuat usaha Belanda itu gagal. Kegagalan itu tak serta-merta membuat Belanda menyerah. Mereka justru sangat berambisi untuk menjalin hubungan dagang dan menguasai Kesultanan Banjar. Berulang kali ekspedisi yang dikirim Belanda pada tahun 1606 dan 1612 lalu berakhir gagal. Kendati Belanda sempat memporak-porandakan pusat pemerintahan Kesultanan Banjar di Banjarmasin, hingga Sultan Mutasin harus memindahkan ibu kota ke Martapura. Ambisi Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar berhasil setelah Sultan Hamidullah Sultan Kuning Raja ke-12 Kesultanan Banjar wafat pada tahun 1734. Kemangkatan Sultan Kuning memunculkan pertentangan perebutan kekuasaan antara Pangeran Aminullah selaku putra mahkota Kesultanan Banjar dengan adik Sultan Kuning Tamjidillah I. Perebutan kekuasaan terjadi karena Pangeran Aminullah belum dewasa pada saat Sultan Hamidullah wafat,
Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Mereka menawarkan bantuan kepada Tamjidillah I agar dapat menjadi penguasa Kesultanan Banjar. Berkat bantuan Belanda, Sultan Tamjidillah I berhasil mengusir Pangeran Aminullah dari Istana Banjar. Sebagai bentuk balas budi, Sultan Tamjidillah I menandatangani perjanjian perdagangan dengan Belanda pada tahun 1747 Masehi dan mendirikan kota di Tabanio. Seiring dengan semakin kuatnya cengkraman kekuasaan Belanda di Istana Banjar, serta konflik perebutan kekuasaan antara Pangeran Aminullah dengan Sultan Tamjidillah, Belanda semakin memiliki celah untuk menghapuskan kesultanan ini secara sepihak pada 11 Juni 1980. Akan tetapi, karena dibantu oleh perlawanan Pangeran Antasari dan Sultan Muhammad Saman, Kesultanan Banjar mampu bertahan hingga 1905 Masehi. Raja-raja kerajaan Banjar dirangkum Foy dari berbagai sumber. Berikut daftar raja atau sultan yang pernah memimpin kerajaan Banjar. 1. Sultan Suryansyah. 2. Sultan Rahmatullah. 3. Sultan Hidayatullah. 4. Sultan Mustasim Billah. 5. Sultan Inayatullah. 6. Sultan Ratu. 7. Sultan Rakyatullah. 8. Sultan Adipati Anom. 9. Sultan Surya Angsa. 10. Sultan Tahmidullah. 11. Penambahan Kusuma Dilaga. 12. Sultan Kuning. 13. Sultan Tamjidillah I. 14. Sultan Muhammadillah. 15. Sultan Batu atau Sulaiman Saidullah. 16. Sultan Sulaiman Saidullah. 17. Sultan Adam Al-Watsik Billah. 18. Sultan Tamjidillah II. 19. Sultan Hidayatullah II. 20. Penambahan Amiruddin Khalifaul Mukminin. 21. Sultan Muhammad Seman. 22. Sultan Khairul Saleh.